Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Mbak Monica terlebih dahulu ya, sebelum ke Bang Ipang nanti ya. Mbak Monica, dari durasi yang cukup panjang ya di dalam YouTube tersebut, dalam catatan Anies Baswedan ini, apa yang Mbak lihat ya? Kalau mungkin tadi dari narasumber kita yang sudah berbicara, ada rasa mungkin ketidakpuasan, ketidakikhlasan, bahkan menyebut terang-terangan menyesal, kan begitu. Anda mendapatkan apa nih dari pernyataan Anies? Jadi kali ini kita tampilkan dengan cara yang berbeda karena lebih saintifik ya. Jadi kalau misalnya bisa dibantu nih. Jadi kita menggunakan artificial intelligence yang akhirnya bisa mengcapture bagaimana ekspresi mikro yang lebih dekat, gitu. Nah, kalau biasanya secara mata awam akan melihat hanya parsial-parsial saja yang penting, tetapi ini kemudian digabungkan dengan keseluruhan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada yang namanya kuadran polar area. Di sini akan melihat bagaimana seseorang itu apakah punya high control atau low control terhadap situasi di 14 menitan itu, begitu ya. Dan ternyata ini kondisinya adalah low control. Nah, apa artinya? Artinya adalah dia tidak mengontrol emosinya pada saat itu, sehingga mudah bagi kita untuk membaca, gitu. Sementara kalau high control ini maka dia mengontrol setiap emosinya, sehingga bagi kita lebih sulit, begitu ya. Nah, ini kondisinya adalah Pak Anies Baswedan itu yang di slide pertama itu adalah low control. Artinya apa yang ini bisa dibaca nih Mbak cara ekspresi? Jadi kan kita gampang untuk membaca ini, gitu ya. Nah, di dalam kuadran polar area ini kecuali ada high dan low, jadi artinya kalau kita mengatakan ya udah apa adanya aja gitu, beliau ini. Nah, kemudian ada yang obstruktif dan juga konstruktif. Nah, konstruktif artinya di dalam dinamika ketika menyampaikan itu ini mendukung di dalam komunikasi yang efektif. Sementara yang disebut dengan obstruktif ini gitu ya, tadi itu yang konstruktif gitu. Ini lebih kepada sulit untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dan ternyata ya durasi itu adalah lebih obstruktif begitu ya. Artinya tidak mendukung kepada komunikasi yang efektif kalau pada saat itu kita mau berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Seorang Anies Baswedan, Mbak. Betul. Yang kita tahu kan ahli sekali dalam retorika, berkomunikasi. Ahli dalam hal beliau ini memiliki kemampuan itu, tetapi kalau kita dari pihak eksternal, ini sulit gitu di kondisi itu. Padahal kondisinya adalah memang sesuatu yang diinginkan kan, karena beliau membuat di akun YouTube-nya sendiri, begitu. Ya, nah itu tadi kalau kita lihat adalah ini ekspresinya apa adanya, tanpa ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Tetapi kalau kita membaca ini, eksternal akan membaca dalam konteks ini susah deh untuk kita masukin nih, gitu. Karena memang tidak agak sulit untuk menjalin komunikasi yang efektif begitu. Ekspresi penyesalan itu nampak nggak, Mbak? Ekspresi penyesalan dalam itu jadi 14 menit itu. Ekspresi yang keluar adalah disgust yang lebih banyak, hampir 50%. Disgust adalah merupakan ekspresi di mana lu gitu banget sih. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sebelah itu lebih immoral gitulah. Nah, jadi kalau ekspresi itu yang muncul artinya kan saya sama lu beda. Aku sama kamu beda. Sehingga menganggap bahwa kalau dia mengatakan ini ada penyanderaan dan sebagainya, it's true. Jadi artinya relates dengan apa yang ditampilkan karena ekspresinya seperti itu, begitu ya. Nah, terus kemudian ekspresi apa lagi yang muncul yang banyak kecuali si disgust tadi, gitu ya. Dan ini ada muncul ekspresi yang kita mengatakan social smile atau si happy itu muncul happiness. Jadi ini masih berelasi juga dengan tadi ketika analisa yang pertama adalah beliau low control, nggak mencoba untuk menampilkan sesuatu sehingga dipersepsikan tertentu oleh publik gitu. Jadi apa adanya begitu. Blak-blakan gitu? Blak-blakan. Oh, oke. Tapi memang pemilihan kata-katanya ini kan memang tidak seperti yang kita mengatakan blak-blakannya orang yang berbeda lah, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini ada juga muncul ya. Jadi kecuali tadi disgust, ini yang banyak, kemudian happy ya dalam kondisi itu, tetapi ada anger, ada kemarahan. Ya berarti kalau dia nyesel nggak? Menyesal gitu ya. Itu terjawab. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan artinya. Sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke. Nah, Bang Ipang, nah itu dia. Menyambung Bang, tadi yang Bang Monica sudah hantarkan terlebih dahulu Bang Ipang. Penyesalan dan juga amarah itu sangat tampak dalam video tersebut. Ya berarti kan keynote-nya penyesalan dan amarah kan.
Tapi sebenarnya Anger. ya itu intinya pertama. Yang kedua adalah misalnya tersandra. Partai mana yang tidak tersandra per hari ini? Nah sebenarnya jawabannya kalau begitu Pak Anies harusnya nggak usah diusung Nasdem dong. Karena Nasdem tersandra dong. Tapi faktanya Pak Anies bisa maju dengan Nasdem kan? Berarti apakah Nasdem tersandra atau tidak? Lupa dengan masa Nah lalu. itu yang saya bilang. Oh. Kalau itu tersandra, mestinya Bapak ini nggak bisa Dari awal melaju. udah enggak. Iya, Itu iya, tarungnya nggak main-main, itu pilpres. Buktinya Nasdem bilang sekali kapar belayar, terkambang, tetap maju ke Nasdem kan? Artinya itu Nasdem bukan partai atau ormas itu. Ya kan begitu logikanya. Iya, Tapi kalau pilkada kan kita tahu Bang berada di Nah, posisi mana. ini nggak apple to apple katanya. Ya. PKS sudah ngasih jadwal, ya, kasih timeline kan, waktu kan. Cuma cari 4 kursi saja. Udah saya carikan 18 kursi. Terus dibilang PKS yang salah. Nah, kemudian ketika Nasdem sudah menjanjikan DPD-nya, termasuk PDIP, nah 2 partai ini kan juga Anies yang benar, partai ini yang salah karena tidak berhasil mendukung. Padahal saya sudah katakan dari awal bahwa penentu pilkada Jakarta ini adalah langitan yang ngurus, DPP. Langitan. Nggak ada urusan DPD ini. Nah, yang kedua adalah soal yang disampaikan Mbak Grace tadi menarik sebenarnya jalur independen. Kenapa Anies begitu percaya diri akan diusung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, 3 partai ini ya, yang pengusung beliau yang inline dengan Pilpres. Nggak bisa. Partai ini, 3 partai ini tidak punya saham di dalam pemenangan Pak Prabowo Gibran. Sementara 3 partai ini, mohon maaf dalam bahasa saya ya, ayolah diajak kita ke koalisi Pak Prabowo. Itu ada kok statement dari Presiden PKS, ada dari Pak Surya Paloh, ada dari Caimin. Artinya kalau ingin masuk ke koalisi saya, Presiden kan tinggal bilang yang berkuasa ke depan, Anda mau masuk, tunggu dulu ada syaratnya. Kalau enggak saya evaluasi, saya koreksi. Nah kalau misalnya ada intensitas arah Pak Prabowo enggak senang adanya, bukan enggak senang ya, enggak ada keinginan ada lampu yang lebih terang daripada dia, dan dianggap nanti Anies akan lebih terang lampunya daripada beliau, kan bisa redup juga Presiden. Harusnya Anies membaca ini dong dari awal ya? Ya itu sense of politik, membaca itu, perjalanan politik Jokowi dengan Anies, itu kan dipelajari oleh Prabowo. Yang ketiga adalah, selama kan kelihatan memang ketika ada berbeda, gagal, Nasdem salah, PKS salah, PKB salah, Pak Anies selalu benar. Ini kan partai politik, sesuai dengan undang-undang pemilu. Pemilu dan pilkada, itu adalah gawennya partai politik. Itu undang-undang pilkada. Nah kalau kemudian Pak Anies hari ini gagal berlayar, itu tadi mungkin menurut saya terlalu kepedean percaya diri bahwa akan diusung oleh 3 partai. Sementara Anies juga ada statement mungkin dalam hati beliau, saya elektabilitasnya tinggi melangit dan menunggang popularitas. Siapa sih partai yang nggak mau ngusung saya? Artinya partai itu butuh saya, bukan saya butuh partai. Nah itu juga bahaya. Itu nggak mungkin bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Karena ketidaksiapan di jalur independen. Itulah complicatednya, bahwa beliau tidak akan menyangka serumit ini, Tapi tadi sekomplikated disampaikan ini. juga oleh Mas Anies bahwa khawatirnya justru nanti tidak menghargai ketiga partai yang berniat mengusung Anies di awal itu. Jadi sehingga tidak memilih jalur independen. Menurut Anda? Nggak ada persoalan mengawal. Ini kan politik, ini kan begini, mutual understanding, bukan tersandra atau tidak. Ini kan titik persamaan kepentingan. Kan Anies ini di depan publik kan populis ini. Nggak ada kesalahan. Ini tokoh yang sentimen positif. Sehingga memang siapapun yang melawan Anies, partai yang menjadi masalah. Jadi maka partai merasa terzolimi juga sekarang. Nah konteksnya adalah, di dalam politik itu seni. Seni berkuasa, seni merebut kekuasaan. Seni juga merebut perahu kekuasaan. Supaya berlayar. Nah kalau kemudian ada mutual understanding yang tidak temu, Anies langsung harusnya mencari mitigasi. Supaya Anies tidak hanya bicara tentang jeroan perut dia. Tapi Anies selalu berkatakan bukan jeroan perut dia, tapi aspirasi rakyat. Iya. Tapi dalam politik, kita tidak bisa hanya bicara tentang isi perut kita. Bicara tentang mutual understanding, bagaimana saling menguntungkan. Cari titik persamaan kepentingan, itu seni dalam politik. Jangan kemudian partai seolah-olah terzolimi ini gitu. Nah tersandra ini partai mana yang tersandra? Kan gitu. Kalau misalnya Pak Anies kemarin itu sudah kurang, kan udah dibantu oleh MK. 7,5%, 20-25, kursi 25%. Udah 7,5% terresolve. Kemudian dianggap juga bahwa tersandra udah dibantu dari 20 ke 7,5. Nah 7,5 juga nggak bisa. Artinya apa? Kesalahan itu ada sama siapa? Nggak siapa-siapa, sama rakyat mungkin. Bukan sama Anies, bukan sama partai. Bang. Saya ke Bang Viva Yoga deh. Bang Viva, partai Anda tersandra, termasuk yang berasa nggak
kalau tersandra begitu, Bang Bima? Tidak ada partai politik yang tersandra kepada kekuasaan. Partai politik itu memiliki ideologi, memiliki visi, platform yang masing-masing berbeda antara partai politik satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian dikatakan bahwa partai politik tersandra kekuasaan, memang suatu pilgub yang dulu dan pilpres yang dulu tidak tersandra. Kan begitu. Artinya kekuasaan menjadi jahat dong menyandera partai politik. Dan partai politik menjadi tidak independen karena disandra. Jadi logika seperti itu menurut saya kurang tepat. Menurut saya ada logika yang berbeda antara pilpres dengan pilkada. Kalau pilpres ada faktor utama dari partai politik yaitu mempertimbangkan kutil efek calon. Tetapi kalau pilkada yang serentak di 545 sifatnya lokal. Jadi tidak ada lagi persoalan kutil efek, karena ini murni adalah kebijakan dari internal partai politik yang mengukur tentang popularitas, elektabilitas masing-masing partai politik. Dan jangan kemudian dikatakan bahwa kalau ada partai politik tidak mengusung seseorang, dikatakan bahwa partai politik itu tersandra. Karena kecenderungan sekarang itu, partai politik akan lebih memprioritaskan kader-kader terbaiknya untuk maju di pilkada. Di seluruh belahan Indonesia, seluruh partai politik melakukan kerjasama dan berkoalisi, dan di dalam koalisi itu kita semuanya ini berjuang bersama-sama agar pasangan calon itu adalah kader kita. Dalam rangka apa? Untuk bisa mengembangkan platform dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ada persoalan karena tidak bisa mencalonkan, ya itu ya menurut saya kurang tepat. Dan satu lagi, kalau menurut saya ini pertimbangan-pertimbangan rasional di dalam ukuran-ukuran pemilihan elektoral itu kan berdasarkan kepada hasil survei. Dan hasil survei itu kan sangat dinamis, tidak statis. Dinamika masyarakat itu akan berubah seiring dengan perubahan dari popularitas dan elektabilitas partai politik. Dulu Pak Prabowo dulu surveinya beberapa bulan sebelum Pilpres kan masih kalah dibanding dengan pasangan yang lain. Tapi kemudian kita melakukan strategi kampanye yang efektif untuk mendekati masyarakat, akhirnya bisa menang. Artinya apa? Proses ukuran-ukuran rasional dari hasil survei itu bersifat dinamis gitu loh. Jadi kalau kemudian itu dijadikan ukuran ya menjadi tidak tepat. Makanya sekarang partai-partai politik ini lebih cenderung sekali lagi untuk memprioritaskan kader-kader terbaiknya maju di pilkada di seluruh Indonesia. Ya, artinya statement Anies Baswedan kurang tepat begitu ya. Ini Bang Aziz harus menanggapi. Tapi nanti ya Bang, usai jeda. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami.